Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, kelas E, NIM 231021132078, semester 3, dengan dosen pengampu Pak Arisandi Mursalin, SHMH. Untuk soal nomor 1, jelaskan konsep otonomi daerah dan bagaimana prinsip ini digunakan di Indonesia. Otonomi daerah itu konsep pemerintahan di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan daerah tersebut. Untuk prinsip ini digunakan di Indonesia dalam desentralisasi itu seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, yang dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan ini kepada pemerintah daerah. Untuk soal nomor 2, apa saja prinsip pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? Untuk prinsip dekonsentrasi, ini melimpahkan sebagian kewenangannya kepada penjabat pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Untuk prinsip desentralisasi, ini pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurusnya. Untuk soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Ada ketimpangan kapasitas dan sumber daya antar daerah, yang dimana ketimpangan ini yang signifikan antara daerah-daerah yang memiliki sumber daya melimpah dan infrastruktur yang baik dan daerah-daerah yang miskin sumber daya. Contohnya seperti daerah Jakarta dan Jawa Barat yang memiliki sumber daya yang cukup untuk pembangunan dan pelayanan publik. Untuk nomor 4, berikan contoh kasus yang menunjukkan konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Contohnya ada salah satu nih, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kasus Labuh Jangkar di Provinsi Kepulauan Riau, yang dimana penyebabnya itu saling klaim kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Labuh Jangkar yang merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah tersebut. Perebutan sumber daya, konflik ini pun melibatkan perebutan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk penyelesaian konflik ini dengan cara pembagian sumber daya dan salah satu pihak mengubah prioritas tuntutan. Namun, konflik ini menunjukkan tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya yang strategis. Terima kasih, Bapak.